Jadi Pak, kok gadang na baralek utang tu Pak? Alasan Pak tu kok mewah-mewah tu mana baralek? Oh, yang pertama ini adalah anak pertama. Ya, anak pertama ini tentu undang saya lebih banyak saya selama ini menurut orang untuk kenuri ke mana ke sini saya pergi. Jadi teman-teman saya bilang kalau baralek anak pertama harusnya ramai meriah. Ini adalah satu profesi, satu kenuri yang bagus di Minangkabau, itu menjapu bako. Jadi anak saya ini adalah anak satu-satunya oleh keluarga saya, anak pisangnya. Maka itu di baralek gadang di pasar pakai pelaminan, pakai telempong, pakai serunai, pakai gendang, seterusnya pakai cairan tak. Ini adalah saya mempunyai bisan dari Bogor. Tentu saya lihatkan bagaimana prosesi di Minang, adat Stingkara ini. Maka dia melihat dijemput oleh sanak pemilih saya untuk membawa padi atau gabah sebanyak 50 orang. Itu dijunjung oleh keluarga saya mengantarkan ke rumah istri saya sebagai anak pisang daripada keluarga saya. Jadi maka itu sanak pemilih saya untuk baralek gadang kami di Sengkara, potong ternak sapi. Di sini kami melihat bahwa adat istiadat Minangkabau, terutama Sengkara adalah itu menjemput anak pisang diiring oleh bakunya beramai-ramai mengantarkan padi ke tempat ibunya daripada mempelai. Di situ terjadilah diiring dengan keluarga dari pihak laki-laki orang tuanya untuk mengantari bersama-sama. Tiba tempat rumahnya itu diberikan makanan secukupnya. Maka terjadilah suatu berkumpul bersama silaturahmi, makan bersama, sama anak pisang, sama anak daro. Anak daro ini adalah istrinya berasal dari Bogor. Itu bagaimana adat daripada Singkara ini. Maka melihat ini dengan keramaian ini sangat kagum melihat ikut serta masyarakat Nagari Sengkara sesuai dengan adat istiadat Minang atau adat istiadat di Singkara. Ini tradisi ini adalah menjemput bako diiring dengan telempong serunai. Setelah terjadi makan bersama, merak pulai jo anak daro diiringi dengan telempong menuju pelaminan. Tempatnya di pasar Singkara. Di sana kita antarkan bersama-sama keluarga saya, keluarga perempuan, keluarga laki-laki, dan bisan dari Bogor. Itu dalam perjalanan itu dibunyikan telempong jo sarunai. Supaya dilihat orang kampung bahwa adat di Minangkabau khusus Singkara memang budayanya sangat kental. Setibanya nanti di pelaminan itu disambut dengan tari rantak. Namun tari rang anak muda Singkara. Bermacam-macam tarinya, perempuan, anak daro jo marak pulai berdiri. Berdiri itu disambut dengan tari rantak, disambut dengan sirih dan cerano. Setelah itu acaranya itu adalah silat
pisau, dan tari-tarian yang lain untuk mendukung profesi kenduri ini supaya sangat lancar. Maka itu Merak Pulai naik ke pelaminan dengan anak daro je Merak Pulai diiring oleh keluarganya, ayah dan ibu perempuan dan ayah dan ibu daripada perempuan karena suami sudah almarhum, disaksikan oleh ibunya dan keluarganya yang datang dari Bogor. Dia sangat kagum melihat daripada adat istiadat Minangkabau atau khususnya Negari Sengkara. Maka terjadilah suatu pertemuan yang bagus. Seluruh keluarga saya berfoto bersama. Sama Merak Pulai, sama anak daro. Seluruh teman saya yang datang itu adalah berfoto bersama-sama. Inilah anak daripada saya untuk pertama kali. Di situ profesinya sangat ramai, sangat meriah. Dan sampai laksanakan profesi ini sampai jam 6. Yang diiringi oleh bermacam-macam lagu, organ tunggal, lagu-lagu Minang. Sampai itu baru selesai melaksanakan daripada kenduri di pasar. Malam harinya kita kembali ke rumah, yaitu mengangkek gala anak daripada saya sendiri dengan mamaknya, dengan orang muda. Malam tu diangkek gala beliau. Bagi gala beliau bernama Gindo Batuah. Ini sepakat dari nenek mamaknya. Selesai dipanggil nama, dilewakan oleh bersama-sama. Itu adalah anak penakan daripada suku Peliang Batangkara memberikan satu gelar bernamanya Gindo Batuah. Ketek berimbau nama, gadang berimbau gala. Ini adat istiadat Minangkabau. Tak mau habisnya. Ini dibudayakan terus-menerus. Dan dipati, setelah itu dipati dengan doa. Sudah doa, mengucapkan selamat, maka kaum ibu dan kaum bapak dan nenek emaknya pulang. Dan besok harinya terjadi semacam hari kebalai namanya. Pergi berdoa kepada bakunya. Pakaiannya pakai setengah Merak Pulai. Laki-laki memakai deta, perempuan memakai sunting setengah. Berdoalah tempat bakunya, yaitu mengucapkan doa selamat. Dan seterusnya kepada pamannya atau mamaknya laki-laki berdoa juga. Tempat mamaknya, yaitu minta doa selamat. Sudah selesai dari itu, kita pulang. Maka selesailah resepsi baralek gadang orang di suku Peliang Sani dan suku Peliang Batangkara. Yaitunya di pasar. Inilah yang kami laksanakan baralek gadang Negari Sengkara karena bisan kita datangnya dari Bogor. Melihat bagaimana adat istiadat Sengkara ini. Sekian lebih dan kurang. Tapi Pak, nan baralek itu nan ma gitu. Yang baralek itu adalah laki-laki. Nah maksudnya yang baralek itu yang pesta di Pasar Patang atau kurban yang baralek, yang nan baralek inti itu. Nan baralek sebenarnya itu adalah itu berjapuk bako diiringan dari rumah besar, rumah gadang, diiring dengan telempong. Nan baralek itu adalah memperlihatkan istri dan suaminya kepada orang kampung bahwa mereka adalah baralek di kampung. Itu yang baralek. Oh berarti yang di Pasar Patang tuh di pelaminan tuh itu adalah resepsi. Artinya peresmian pernikahan. Dilihat oleh teman-teman saya seluruhnya kerabat yang hadir. Inilah anak mama, anak saudara saya sendiri, kenduri yang ada di pasar. Kalau beralih di kampung tu doa,
mengangkat gelar, itulah prosesinya baralek. Tambahan itu baralek pasal itu adalah undangan. Undang inilah yang dihadiri oleh Merapulai Jo anak Daro. Inilah istrinya, inilah suaminya. Memberitahu kepada orang banyak, itu nama baralek. Tapi Pak yang yang membantai itu baralek lo enggak? Membantai itu adalah kalau diturunkan adat Singkarak, membantai itu di rumah. Jadi karena di rumah itu tidak sanggup, yang pertama lapangan, yang kedua itu harus diomongkan kepada orang-orang yang banyak. Itu kalau dibilang ngomong orang banyak itu paling-paling banyak, ada ratusan orang yang datang, itu diberi makan. Ini ada termasuk sebagian untuk baralek Kenduri. Memberitahu kepada orang banyak bahwa seseorang itu memotong ternak untuk mangke enggala. Itu profesinya baralek. Itu. Nah, nan membantai itu Pak, maknanya gitu. Membantai itu bisa-bisa terjadi kikah. Ya, bisa-bisa jadi banyak daging itu adalah di Minangkabau ini, yaitunya makan itu adalah membuat sambal itu rendang, kalio, dendeng, sup. Jadi kalau kambing kita bantai itu kurang mencukupi daripada daging-daging untuk dikonsumsi makanan. Tapi kalau ternak yang besar itu cukup. Kita puas, masyarakat dapat menikmati, orang kampung dapat menikmati makanan memotong sapi. Tapi Pak, apa namanya? Ada enggak makna adat dari membantai itu Pak? Muka suk membantai itu di adat tuh bantiko gitu. Gunung membantai itu kalau kita mampu ya sapi, kalau nak mampu ya kambing. Jadi maknanya adalah memotong ternak itu adalah untuk mangke enggala. Galar yang diberikan kepada mamanya kepada menakan, itulah gunanya membantai. Dia kata kita memotong sapi hari pagi itu sudah dilewatkan bahwa ada semacam ketua adat memberikan semacam persambahan kepada orang. Bunyinya begini. Setelah memantai ini kita naik ke rumah. Kalau basobok je nasi kita makan, basobok je air kita minum. Selanjutnya malamnya kita mangke enggala dan doa selamat. Itulah diucapkan oleh ketua-ketua adat. Datanglah orang tu beramai-ramai, itulah mangke enggala. Kalau nak memantai, itu susah untuk berikan mangke enggalar. So dipotong dulu, nanti dipanggil orang di waktu di pemotong tu. Itulah kalau kita panggil, setelah memantai itu kita naik di atas rumah, sobok nasi kita makan, sobok air kita minum. Selanjutnya malamnya setelah bayar maghrib, kita datang beramai-ramai, yaitunya mangke enggala anak keponakan yang akan diberikan gelar oleh mamanya dan dipati oleh doa. Ini wujudnya memantai. Nah, Pak, mangke gala tu kok banyak lo gaya ndak makan harus bantiko, ndak boleh bantu itu. Banyak lo aturan kok bantu itu lo bagai gitu. Iya, di Minangkabau tu mempunyai adat istiadat. Itu namanya makan tu bersama tu pakai apa nama istilah tu demokrasi. Di demokrasi maksudnya bayu sama-samanya. Bayuan sadualahnya. Kalau nasi ya, sebab nasi kita makan, ya kita minum, itulah diberitahu sekelilingnya.
Sesuai tu ketua adat situnya. Lah setuju mepak, lah setuju mutabang dari pangkah. Itulah ala ruek ke ujung. Itu makan orang sesama. Itu namanya demokrasi di Minangkabau. Orang baru, kalau dilihat orang Minangkabau ini pintar. Baru pemerintah membuat demokrasi, orang Minangkabau sudah membuat demokrasi. Itu dalam adat istiadat di rumah makan bersama tu, itu diberitahu semua kalau dia istilahnya di payuyuan. Bayu dulu baru ambil keputusan. Itulah di Minangkabau no sudah demokrasi itu sudah ada. Kalau transparan di Minangkabau sudah juga. Artinya transparan di Minangkabau. Kalau di Minangkabau lama diawak ke 7 orang. Kan itu transparan oleh pemerintah. Orang Minangkabau sudah dulu membuat transparan sudah itu lama diawak ke 7 orang. Itu transparan kalau di Minangkabau. Nah, kalau di Turuan Pak adat ko beralih adat awak ko berapa hari sudah Pak tu. Kalau di Turuan Banai seolah-olahnya. Dulu kalau dulu beralih adat di Singkarak ni itu sampai 3 hari 3 malam. Yang pertama tu diomongin perempuan tu kepada orang yang banyak datangi, pemibu mendatangi. Pak atau tek kita datang ke rumah sianu kita baralek. Suruh ucapan. Setelah itu tiba jadi proses kenduri, dia datang beramai-ramai. Memasakkan rendang bersama-sama, memasakkan seluruhnya dimasak, sampai-sampainya tidur rumah itu. Malamnya mungkin ada kesenian, yaitunya randai, tari piring, dendang, telempong. Ini 1 hari. Dulunya ada itu turunnya subuh. Bukan siang, subuh orang turun. Inilah kalau orang yang beralik gadang tu, dulunya kalau potong sapi itu beraliknya 3 hari 3 malam. Akhirnya orang capek melaksanakan kegiatan itu. Mana Pak? Kan 3 hari 3 malam. Nah, seharusnya sesudah beralik kan angkat gala malam. Iya. Kan? Tapi besoknya dulu balik ke balai, mapai ke pasar, bawa rokok. Itu mengala tu? Itu setelah beralik, itu Marapulai ku didamping oleh salah seorang tu membawa rokok. Rokok tu gunanya memperkenalkan daripada gelar tadi. Seperti gelar Gindo Petuah. Di mana warung, kedai, kita mampir. Dikasih rokok. Ini bilang orang warung tu, rokoknya namanya Gindo Petuah. Gelar siapa? Ya, Gindo Petuah. Tiap-tiap warung, tiap-tiap kedai, di Keramen, itu diberikan rokok. Esok rokok ni kuah. Saya galanya Gindo Petuah. Itu dulu. Tiok-tiok itu lamanya 1 minggu memperkenalkan gelar kepada masyarakat. Sekarang tu udah mulai berkurang dengan terjadinya kesibukan. Mendoa itu berbaku tu sekarang sudah kecil. Kok dulu seluruhnya mamak laki-laki, mamak perempuan, baku ini sampai 8 orang. 8 rumah melaksanakan kegiatan berdoa mengucapkan selamat. Dulu profesi, sekarang sudah mulai dikurang-kurangi, bukan dihilangkan, tapi dikurang-kurangi masalah adat istiadat di Singkarak ini. Nah, Pak, dan duduk Pak kok duduk diatur bagai gitu. Iya. Bako bantu itu gitu. Duduk tu kalau seorang Marapulai itu diangkat menjadi Raja Sehari. Duduknya tu harus di atas kasua yang 7. Itu kan Raja Sehari. Dia ke kasur di bawah tu, Angku Datuk, Minik Mama, duduk di atas kasur di bawah. Kalau Marapulainya duduk di atas kasur setebal 7. Lampis
kasurnya, itulah mulai duduk di atas pelaminan di rumah orang tuanya. Inilah prosesi pernikahan di Singkara. Nah, itu barang apa? Pas mangkek gala tuh, kok duduknya pun diatur. Oh, Sumando di siko, mama di siko, kok diatur lo tuh bagai supaya gitu. Supaya jangan itu, kalau di Minangkabau itu orang Semando harus kayak bilik. Nenek mama harus di pangkal atau di bawah. Ini ciri Minangkabau, berbeda daerah lain. Kalau daerah lain itu orang Semando menjadi janang. Kalau di Singkara, orang Semando disenangi, itu duduknya di muka pintu biliknya, berjejer. Kalau di nenek mama, di bawah hatinya dekat pintu. Pintu Ini sudah keluar. diatur oleh undang-undang adat di Singkara ini. Inilah. Nah, apa namanya? Sambanya kok harus randang. Nggak boleh sambanan lain. Itu adalah variasi. Jadi kalau di Minang, kalau di adat Singkara, itu rendang tuh pasti ada. Itu sambal kebesaran. Yang lain ini mendukung. Ikan, ayam. Rendang ini adalah ciri khas Minangkabau. Di mana kenduri pasti rendang ada. Tiap-tiap itu pasti orang Minangkabau. Kalau baralek kadang pasti ada rendang. Yang lain itu mendukung. Rendang itu adat ini. Tanya di mana-mana kenduri pasti di Minangkabau ini ada rendang. Tapi baik, ada enggak pantun adat petata periti yang bisa apa namanya? Apa contohan? Tentang apa? Semarang sih lah. Nah, apa tahu petata periti. Nah, apa contohan kini kalau bisa? Patah petiti. Iyo, tetapi itu, iyo kalau orang mangkek gelar, ketek pandan derimbo, gadang pandan di banda. Ketek di imbauan namo, gadang di imbauan galah. Ini Minangkabau. Di peta petiti ini panjang. Kalau kita telusuri, tidak habis 3 jam. Itu dikaji adat istiadat Minangkabau. Nah, makasih Pak Nak. Saya petata petiti dan apa tahu bisa dapat contohan sekali gitu. Dan apa ingat saya? Kok membuka kartu lah, kok membuka acara lah, kok menerima tamu lah, kok harus semua. Lalu nak contoh. Kalau contohnya gitu, kalau kita makan bersama itu. Dibilang kan ada di atas ada satu orang tua, orang pandai. Di pangkal ada orang pandai. Bilangnya gini, kok istilah itu bagai cengkehnya betul itu. Misalnya gelarnya Tamrajo. Yo Tamrajo dan tembo jambu sambah menambah kato nang panjang gitu buangin kato nang kendek gitu punuan. Arti mana sungguh rajapu urang Sumando kita ipa jibisan kari baik jauh amping angku datuk serta tuan ku datang ke rumah nangko. Laban ni puluh silang nak pangka nama ia nama tanah ia serta nasi dah dapat ku selaru kita. Yo minta payo minta bertamu do. Amnya jawab orang dateh. Itu sepanjang petuah dari tamu do tadi lembu ambil runding bayo kata bersabar dulu tamu do nya. Ayolah. Batanya orang sekitar tu Pak Nasi minta makan ayam tu itu kecil sepangkah. Oh ya sama baliknya balik ke pangkah. Mak tamu do. Ayo ambil lindung bayo kata pakat. Ayo lagi setuju saja. Pertama Nasi makan ni semua lah setuju. Kalau setuju kami di pangkah mak tamu Tamarajo. Ana papatah di kedikuluan. Ana mau tu nak orang ke Batu Sangka ke pasar bawa payung. Itu ambo tabang dari pangka ndak nyuruh ke ujung makan lewat sama le. Makan sesama tu dalam makan tu berkecam ko lagu tambuh. Ana nasi dan makan tu
Nan sawah dia balik tu sawah awak jual mah. Omak tumuduk. Di sawah maksud sawah dia balik tu adalah minuman atau kuih. Setelah makan tu artinya sawah dia balik tu sawah awak. Tu pindahnya ke yang lain. Makan roti, makan kuih. Lah selesai makan-makan tu ada kau prosesnya pulang. Dia bantu itulah prosesnya. Kau nasi sudah makan tu baru kecek itu. Kami yang minta pulang. Dia minta pulang tentu sepangkah mengecek pula ke itu. Ni kecek dan sepangkah. Anak orang dari Kerinci nampak dari muka-muka. Nan angku datuk dia tes sipek menanti dan kami sepangkah tempek bayu. Bayu lah kecek. Lah bayu dia tu baru kecek. Kau nasi minta makan, ayah minta bangun, ayo maaf bila maaf ya, maaf. Ayo sambil tagak si merak selo, pulang orang. Itu proses kau makan bersama. Itu sudah tu. Sudah. Oh, tu apa namanya? Petetah petitih di acara lain ada oleh. Itu kan tadi acara Ya. namanya Kalau petah acara. petitih tu banyak. Lah kalau di umpamanya orang lelaki umpama dawak, perempuannya di atas sama-sama orang Minang tu ada pula dia nanti lo dia adat di atas. Nah, Lah kambang bunga ini bunga sebagus. Lah datang marah pulai tagak sebentar jual laman. Tu panjang cerita ni. bantu hasil tu ceritanya bisa apa jalan? Ya tentulah Contoh-contoh petetah petitihnya bagai. Ya tu kata dia tu. Lah tambang. Cie sininya. Ya banyak nak tahu apa dah. Oh. Lah kambang bunga ini bunga sebagus. Tumbuh jual halaman. Alah datang marak pulai tagak sebentar jual halaman. Aku ni balik je pantun di bawah. Balik pantun-pantun. Baru boleh kita naik ke rumah orang Perusi. Tu di Minangkabau. Oh iyalah kalau itu Pak. Nah. Jadi nah. Itu semacam penjelasan daripada Ambo sebagai tokoh masyarakat daripada Sengkarak tentang adat istiadat. Sekian daripada korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.